Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kembali kami ajak Anda untuk melanjutkan dialog kita bersama dengan Mas MK terlebih dahulu sebelum ke Pak Ade. Mas MK, ini gimana melihat platform film-film porno di Indonesia? Seperti apa, sebesar apa, dan katanya juga semakin terbuka ya di sana? Iya, sebenarnya sih kalau yang kasus rumah produksi film dewasa Jaksel ini, ya kita bilang skala besar ya, karena dia menjadi kayak trigger orang jadi melek aja. Oh ternyata ada loh gitu rumah produksi film. Seperti bule-bule gitu ya? Iya ada ternyata gitu. Tapi kalau secara secara modus operandinya mah sama, dia template doang dari luar gitu. Yang harus patut dapat menjadi perhatian juga ya, ini maksudnya harus menjadi perhatian besar juga adalah konten-konten ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok besar gitu, jadi atau PH-PH besar, tapi juga yang paling mengkhawatirkan adalah udah konten kreator mandiri tadi gitu. Karena misalnya gini, kalau yang skalanya situs-situs, kita misalnya masuk ke wilayah ini lah, situs-situs jalan tikus gitu. Itu kalau kita masuk, itu hampir 50% tuh ada itu, mereka punya semacam judul-judul gitu misalnya, nanti itu ada tuh, ada film 18 plus, 21 plus, lokal, luar, barat gitu-gitu ada, dan itu konten di situ kebanyakan ada tuh yang video dewasa dari Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kemudian konten kreator-kreator mandiri yang dari Indonesia itu memang kita nggak tahu loh, saya juga nggak tahu loh. Saya pernah masuk ke dalam kan gitu, karena pengen tahu bagaimana cara masuknya, jalan tikusnya seperti apa. Sampai akhirnya menemukan satu platform Indonesia, dia pakai seperti yang dibilang Pak Ade tadi, dia mempromosikan pakai kanal sendiri, kemudian orang masuk dikasih klik, tautan klik, kemudian dapat kalau notifikasi baru bisa download. Tapi misalnya berarti kayak susah gitu. dong nyari itu? Gampang sebenarnya, gampang banget karena gampang aksesnya. Karena itu kan bisa dibaca gitu. Jadi kalau orang yang biasa main di wilayah cyber gitu, biasa browsing, ya pasti paham lah carinya gimana gitu. Dan makanya tadi saya bilang ini bukan hal yang aneh gitu. Kreator mandiri yang dari Indonesia itu lumayan banyak loh yang menekuni bidang ini gitu. Oke, ini juga nih, kita akan hadirkan pemirsa untuk Anda, ada informasi juga dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang membongkar ataupun mengungkap adanya pesta seks di sebuah hotel di kawasan Semanggi di Jakarta Selatan. Nah, modus para pelaku ini dengan mengundang calon peserta melalui media sosial. Kita lihat sama-sama. Diam. Ngapain? Inilah detik-detik penggerebekan sebuah kamar hotel di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan yang dijadikan lokasi pesta seks oleh sejumlah orang. Dari video amatir terlihat sejumlah orang dengan setengah telanjang berada di beberapa kamar. Dari penggerebekan tersebut, 4 orang tersangka berinisial GA, YM, JF, dan TA yang menjadi fasilitator dan peserta dari sebuah pesta seks langsung diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap para tersangka, diketahui peserta pesta seks telah 3 kali melakukan pesta seks di wilayah hukum Jakarta Selatan. Bahkan dari 4 tersangka merupakan pasutri yang rela membayar uang sebesar Rp1 juta untuk bisa menjadi peserta pesta seks tersebut. Untuk mencari peserta, TA sebagai fasilitator menyebarkan undangan melalui media sosial Instagram dan Twitter dengan akun @nandaohnanda37 dan @lolipos. Para pelaku ini mengundang dengan menggunakan media sosial, baik itu Twitter maupun Instagram, kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang berkeinginan agar memberikan uang terlebih dahulu sebesar Rp1 juta. Dari pengungkapan polisi diketahui pesta seks ini rencananya akan digelar di beberapa wilayah lainnya, antara lain Semarang, Jawa Tengah, dan Bali.
Atas perbuatan para tersangka, penyidik kepolisian menjerat keempatnya dengan Undang-Undang Pornografi dan ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, sebelum kita bahas mengenai pesta seks, saya mau kembali ke Pak Ade. Pak Ade, ini kan setelah melakukan penggerebekan di rumah produksi film porno ini, langkah selanjutnya dari pihak kepolisian ke depannya ini seperti apa, Pak? Untuk kemudian menutuplah adanya industri-industri produksi rumah film porno di Indonesia. Pak Ade mungkin dibuka dulu mute-nya. Ya. Oke. Jadi terkait dengan tindak lanjut pengungkapan kasus yang telah kita lakukan terkait dengan dugaan tindak pidana mentransmisikan, mendistribusikan maupun dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan asusila ini maupun bermuatan pornografi, kami secara terus dan konsisten melakukan patroli cyber karena kami dalam subdirektorat kami mengembangkan juga fungsi pantauan cyber di ruang udara terkait semua hal yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi di ruang udara seperti itu, Mbak. Terus secara konsisten kami menggandeng Kominfo dalam hal ini untuk melakukan pantauan maupun penegakan hukum lebih lanjut terkait dengan dugaan tindak pidana yang bermain di ruang udara atau bermain dengan dukungan teknologi di ruang cyber. Kami juga saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan-dugaan tindak pidana serupa. Tadi apa yang tadi disampaikan sama Mas Budi tadi bahwa juga ada dugaan praktek-praktek live streaming yang juga beroperasi di ruang cyber yang saat ini juga menjadi target penyelidikan kami. Nanti kami update berikutnya. Kami juga telah mengungkap kasus sebelumnya juga terkait dengan penjualan konten-konten video asusila sesama jenis yang melibatkan anak. Beberapa waktu lalu juga kita sudah ungkap. Dan ini masih kita kembangkan juga ke dugaan tindak pidana lainnya, terutama yang diduga melibatkan anak di dalamnya. Nanti untuk perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan lebih lanjut. Baik, Pak Ade, terima kasih ya sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog ini. Kalau tadi lihat sempat ada informasi mengenai apa itu? Pesta seks. Orgi. Pesta seks iya, ini. Tadi sekilas, ya. Perilaku seperti ini kan memang tidak sesuai dengan norma ya yang berlaku khususnya di Indonesia. Apakah memang banyak ini hal seperti ini? Saya sudah nulis pesta orgi itu tahun 2003. Oh, dari 2003, 10 tahun yang lalu ya. Pertama kali terbit, dan berarti kejadiannya itu tahun 2000-an gitu kan. Berarti itu pesta ini, kalau ini saya mau bilang, yang namanya pesta orgi itu berarti dia massal. Dalam satu ruangan rame-rame gitu. Di Jakarta Undercover pertama itu saya nulis pesta orginya itu di bunker gitu kan gitu. Pesertanya lebih dari 50 orang. Itu di Jakarta? Itu di Jakarta, itu tahun segitu. Nah tadi sekilas saya ngelihat selebarannya itu kan orgy event gitu. Tapi dari kronologi yang video amatir tadi, itu dalam satu ruangan yang kemudian tersekat oleh kamar-kamar gitu kan. Itu namanya bukan pesta orgy, pesta seks aja. Terus dugaan, kalau dari pengalaman saya ya gitu menelisik gitu, perilaku ini sebenarnya ini masih amatir. Kenapa dikatakan ini dari amatir? Dari sisi mereka cara bagaimana dia meng-create pestanya, mengundang dengan tarif sejuta, kita nggak tahu kan gitu. Yang profesional nggak gitu caranya. Kayak gimana caranya profesionalnya? Coba dong. Jadi bikin penasaran. Pesta seks itu udah punya komunitas itu satu. Di Jakarta udah mereka punya komunitas sendiri-sendiri gitu. Kalau itu emang yang sudah advance gitu ya. Misalnya kita ngomongin komunitas swinger, komunitas arisan seks, komunitas misalnya nih banyak banget komunitasnya. Ada misalnya komunitas cosplay apa gitu, beda-beda. Jadi terbagi dalam komunitas dan mereka rajin tuh bikin partinya gitu. Dan itu partinya yang tergabung saja di situ, bukan cara beda-beda dengan komunitas sendiri-sendiri gitu. Lalu apa yang membuat ini amatir? Terus cara misalnya gini, ini kan rekrutmen asal kan berarti. Dia sebar undangan, siapapun bisa di ikut. media sosial. Ya, itu namanya namanya kayak nyodorin badan untuk ditangkap sebenarnya. Sebenarnya gitu. Jadi kalau
Makanya di yang nggak amatirnya nih. Yang nggak amatirnya yang ada di undercover itu yang saya tulis banyak banget gitu. Di spill sedikit mungkin kayak gimana sih kayak biar kita bisa membedakan. Oke, misalnya kalau kita ngomong klub swinger gitu. Swinger itu berarti kan tukar pasangan. Itu ada dua, murni swinger atau dia swinger gadungan. Kalau klub swinger itu berarti sekelompok orang komunitas kemudian udah punya grup sendiri, mereka bisa bikin event misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Hari ini di mana couple-nya benar-benar suami istri. Dalam peristiwa itu mereka misalnya tukaran pasangan gitu. Kalau yang swinger gadungan misalnya adalah laki-laki boleh pilih pasangannya perempuan siapapun, boleh pacarnya, boleh sewaan, boleh piaraannya terserah. Sama begitu aja dengan couple perempuannya, kemudian di satu tempat itu mereka ketemu untuk nah, dan itu udah dibikin semacam kayak rutinitas gitu. Dan yang kalau sekarang sebenarnya lebih apa lagi ya, lebih wow lagi karena memang kalau dulu mungkin yang sibuk event organizer seks kan gitu, yang paling sibuk karena dia meng-create kan bagaimana membuat tema-tema fantastis gitu. Kalau sekarang beberapa tempat hiburan yang punya jasa sex entertainment itu sudah punya paket-paket sendiri gitu. Jadi kita kurang jauh ya kayaknya. Pergaulannya kurang jauh, kita masih di sini-sini aja Iya, sama kayak ini tadi masih disebarin via Twitter, via Instagram. Malah menyodorkan diri sendiri untuk ditangkap. Iya, terus Mas MK, kita langsung ajak pemirsa TV One untuk menyaksikan langsung informasi terbaru dari lokasi produksi film porno. Sudah ada rekan kami, yakni Yohanes Leonardo yang akan mengabarkan untuk Anda. Selamat siang Ardo, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Vena, Ana, dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, di mana tepat di belakang saya, tepatnya sebelah kiri ini merupakan salah satu rumah produksi atau production house film porno yang belakangan ini mencuat ke ranah publik begitu, di mana untuk rumah produksi film porno ini sendiri saat ini tepat kami mengabarkan saat ini memang sangat sepi, bahkan cenderung tidak ada aktivitas sama sekali. Terlihat memang dari depan pagarnya sudah digembok dan terkunci tanpa ada aktivitas yang terjadi di ruko ataupun juga rumah produksi film porno di Jagakarsa, Jakarta Selatan ini. Berbanding terbalik memang di sebelah kanannya tepat bersebelahan dengan grosir warung konvensional begitu, di mana yang menjual berbagai alat kebutuhan ataupun beragam kebutuhan rumah tangga yang aktivitasnya ramai dan beraktivitas seperti biasa, tidak ada perbedaan. Memang kemarin juga sejak kemarin kami sempat menanyakan kepada sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar sini, memang mereka mengaku terkejut karena ada aktivitas rumah produksi film porno yang berlangsung di Jagakarsa, Jakarta Selatan, di mana kemarin juga di Treskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri juga sudah mengatakan ada 5 tersangka sejauh ini yang sudah ditetapkan. Di antaranya ada tim teknis seperti sutradara, editor film, hingga sound engineering dan juga sekretaris, di mana dari 5 tersangka yang sudah ditetapkan tersebut, salah satu tersangka yaitu berinisial SE, merupakan sekretaris dari rumah produksi film yang juga merangkap menjadi salah satu pemeran film porno atau film dewasa yang diambil ataupun diproduksi di salah satunya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang memang seperti kemarin dijelaskan oleh di Treskrimsus Polda Metro Jaya juga sudah diketahui ada 120 film begitu yang sudah diproduksi sejak tahun 2022 lalu. Dan memang jika kami berkaca pada keterangan dari Kombes Pol Ade Safri pada hari Senin 11 September kemarin, memang rumah produksi film ini awalnya memproduksi film-film horor dan film-film bergenre komedi. Demikian untuk aktivitas terkini dari rumah produksi film porno yang ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya kembali lagi pada Anda, Vena, dan juga Ana di studio. Ya, tadi laporan langsung Yohanes Leonardo dari TKP, dan sudah ada Mas MK. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Penutup Mas. Penutup kalau gitu. Tadi kan dibilang ada skala pembuatan dengan skala besar dengan PH. Skala kecilnya seperti apa sih? Apakah kemudian kita videokan sendiri, upload sendiri, jual sendiri? Seperti apa? Iya, kalau kasus kalau kategori rumah produksi Jaksel ini ya partai istilahnya skala besar lah, karena dengan stok film sebanyak itu ya gitu. Nah, yang skala kecilnya itu atau skala menengahnya itu kebanyakan malah dilakukan sendiri aja bisa. Tapi dia butuh platform kan gitu. Misalnya gini, kalau di satu platform yang saya sebut sebagai ONIN itu kan misalnya gitu kan, itu kan ada misalnya 2 dia bisa jualan diri sendiri live stream,
dengan aktivitas yang serba sur tadi. Kedua, dia bisa jual konten video. Durasi terserah berapa gitu. Misalnya kalau kita lihat itu satu video itu ada yang dihargain variatif lah. Ada yang $10 dengan durasi 8 menit 10 menit gitu. Ada yang $30 dengan durasi sampai 30 menit gitu. Itu Pakainya dolar ya? Dolar, rata-rata dolar. Bahkan Ya, kalau artinya kita masuk ke punyanya platform situs luar ya? web yang sudah sangat ketop sekali itu kan hitungannya per mile. Per mile gitu dihitung bayarannya gitu. Jadi kalau ada kok konten kreator mandiri kemudian bikin video sendiri, kemudian ngejual videonya ke sana, ya sudah itu bisa dihitung per mile, $0,60. Oke. Luar Per biasa mile. ya. Kurang jauh memang kita ya. Terima kasih banyak Mas Terima MK kasih banyak. sudah hadir dan juga berbagi cerita, memberikan pandangan kita juga ya siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih, selamat siang.